Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengumpulan charter atau deklarasi larangan dari berbagai kampung adat yang ada di Jawa Barat. Hari ini kami bersama dengan Bapak siapa Pak? Ijat. Bapak Ijat dari Kampung Adat Naga. Di depan kami sudah ada deklarasi yang menjadi larangan-larangan atau kearifan lokal dari kampung adat. Bisa dijelaskan Pak apa maksud dari larangan-larangan yang ada di deklarasi ini Pak? Jadi gini ya. Jadi di sini memang kalau misalnya namanya kampung adat bukan tempat pariwisata. Jadi bedanya adat dan pariwisata kan beda. Kalau pariwisata kan melanggar tontonan, beda dengan kalau adat kan tuntunan. Jadi otomatis kalau di adat itu segala sesuatu masih menggunakan atau filosofi tersendiri. Ya mungkin salah satu contoh saya akan membahas untuk masalah bangunan aja ya. Bangunan di Kampung Naga di sini kan semuanya bangunan panggung, tidak boleh merubah bentuk warna bangunan. Terus bangunan di Kampung Naga yang mengarah timur barat. Kenapa di Kampung Naga mengarah timur barat? Soalnya sebelah timur itu posisi angin yang matahari atau angin yang segar datang sebelah barat, sebelah timur. Terus misalnya kalau barat itu pokok pertama angin yang datang yang mau penyakit datang sebelah barat. Kata orang tua seperti itu. Soalnya mungkin dengan secara silokanya budaya barat jangan sampai masuk Kampung Naga. Iya. Terus ini katanya nggak boleh ada kursi dan meja tuh maksudnya apa Bapak? Jadi kalau misalnya di bawah itu memang di Kampung Naga tidak diperbolehkan untuk ruangan atau di bangunan rumah itu tidak ada kursi atau meja. Kenapa? Soalnya kalau di adat Kampung Naga yang diutamakan untuk etika atau adat. Soalnya kalau di adat Kampung Naga diutamakan adab sebelum imnu. Contoh seperti di Kampung Naga dikala misalnya masuk misalnya kursi atau sofa masuk Kampung Naga, jadi etika kekurang sopanan anak mungkin ke orang tua udah gak ada. Contoh dikala warga kampung misalnya warga Kampung Naga sukses di luar, banyak anaknya dikala turun ke Kampung Naga, kadang-kadang yang sofa itu diisi oleh anaknya sedangkan orang tuanya di bawah. Jadi etika kurang sopanan anak mungkin udah tidak ada. Terus juga nggak boleh pakai kompor gas, juga nggak pakai listrik gitu ya, Pak. Jadi pokok pertama kalau di adat Kampung Naga kenapa tidak boleh pakai kompor gas atau tidak boleh penerangan menggunakan tenaga listrik? Soalnya pokok pertama menolak untuk masalah tenaga listrik walaupun diiming-imingi listrik gratis seumur hidup di bawah, tapi warga menolak. Soalnya alasan pokok pertama yang dikhawatirkan di kala listrik masuk Kampung Naga ntar warga yang mampu beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan menimbulkan senjang kecemburuan. Soalnya kalau adat Kampung Naga seperti saya sendiri sebagai masyarakat adat yang diperlukan itu ketenangan bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang, tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan bermateri. Jadi terus tidak ada anyaman yang khas menunjukkan Kampung Adat Naga di sini namanya apa Pak? Anyaman. Jadi kalau misalnya di sini memang di Kampung Naga itu mempunyai 3 kategori anyaman, masuk anyam kepang, anyam silang, anyam sasak. Cuman kalau di Kampung Naga yang khas di Kampung Naga selalu dipakai itu menggunakan anyam sasak seperti ini anyam sasaknya. Jadi kalau anyam sasak itu di sini disediakan ditempelkannya di dinding pintu dapur atau daun pintu dapur. Kenapa kalau anyam sasak ditempel di pintu dapur atau di dinding dapur atau daun pintu dapur? Soalnya kalau anyam sasak ini terbaliknya di kala siang kita dari luar ke dalam nggak terlalu jelas kelihatan, sedangkan dari dalam ke luar jelas kelihatan. Nah ini selain untuk ventilasi udara, berfungsi manfaatnya di sini untuk ronda. Soalnya di Kampung Naga di sini banyak ronda, bukan di sini ada di Kampung Naga ada ronda banyak maling. Pokok pertama kalau di adat itu tugas ronda itu pokok pertama menjaga api. Soalnya untuk masyarakat Kampung Naga penerangan masih menggunakan lampu tempel, bahan baku minyak tanah, takut ada serpihan api yang menyebabkan kebakaran. Dan selain menjaga api, tugas ronda keliling kampung itu menjaga jika ada warga Kampung Naga yang sakit atau misalnya yang babaran mau lahiran, tugas ronda itu membawa ke bidan. Jadi bisa kelihatan dari pintu daun dapur atau dinding dapur yang menggunakan anyam sasak. Itu selain untuk ventilasi udara. Oke, ya luar biasa sekali ya, banyak sekali potensi dan kearifan lokal yang masih terus dilestarikan di Kampung Naga ini, dan ini juga masih banyak larangan-larangan yang lainnya termasuk untuk hutan keramat gitu ya, kemudian juga etika duduk dan lain sebagainya itu masih dipertahankan. Itu Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Sami-sami. Ya.